mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Terkait bahwa tentang kenapa harus diperiksa di Singapura ini alasannya begini, Karma. Ini bukan alasan apa-apa, ini alasan saintifik kan gitu. Artinya mereka seolah-olah menganggap saintifik atau kecanggihan lapor Barreskrim Polri ini ya kurang canggih dibanding Singapura. Padahal mantan Kabareskrim dalam salah satu talkshow yang saya lihat, yang saya dengar, mengatakan bahwa justru lapor Barreskrim kita ini justru menjadi rujukan banyak negara-negara yang justru belajar di tempat kita. Gimana Kak Irma? Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi. Pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan. Bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya. Apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil loh itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Juga ya. Netizen Bang. 650 ribu di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Ini harus dihapuskan, ini harus dihapuskan dengan tuntas, dan ini harus diberantas sampai akar-akarnya dan backing-backing yang ada di belakangnya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah sebuah permainan yang memiskinkan yang sudah lemah. Tidak ada peserta judi online itu yang luar biasa makmur. Tidak ada. Yang ada adalah mereka yang berada dalam status ekonomi lemah. Melihat ini seakan-akan sebagai harapan. Dan itu harapan semu yang kemudian seperti fata morgana. Terlihat dari jauh ada, didekati hilang, didekati hilang, dekati hilang. Jadi tidak ada pilihan lain bagi negara untuk dituntaskan. Ini menurut saya begitu. Lalu kami memandang, tapi saya mau tanya sebentar, di sini yang pernah ikut judi online ada nggak? Oh berat. Jangan ngangkat tangan temannya. Iya, Anda ngangkat temannya tuh. Angkat yang lain aja boleh. Jadi itu, tapi penanganan teknisnya itu membutuhkan orang-orang yang mengerti juga terkait teknisnya. Terkait teknis soal itu. Saya lupa memperkenalkan. Saya datang di sini ditemani Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong, boleh berdiri Pak Tom Lembong. Pak Tom ini mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala BKPM. Lalu yang kedua saya temani Pak Leon. Mari Pak Leon, berdiri. Pak Leon ini ada yang pernah pakai Tokopedia? Nah, ini pendirinya Tokopedia. Pak Leon, kalau menangani secara teknisnya gimana judi online itu? Oke, siap. Teknisnya walaupun butuh effort tapi tidak terlalu susah Pak Anies. Teman-teman nggak terlalu susah. Jadi pengalaman saya di Tokopedia, saya memang concern banget tentang fraud, tentang anti security. Jadi penipuan, itu di bawah saya itu. Jadi fraud dan penipuan. Nah jadi sebenarnya intinya itu yang pertama harus ada kemauan Pak. Nah ini yang harus kita tanya. Kalau kemauannya udah ada tadi. Kemauan sudah ada, Pak Anies sudah jelaskan, clear banget kemauannya sudah ada ya. Jadi kita itu butuh people, proses, teknologi. Nah people kita sudah ada, jadi kita banyak sekali ya engineers di Indonesia yang tinggal kita kumpulkan saja, mereka itu ahli banget masuk. Nah prosesnya biasanya ada 3 tahap. Yang pertama kita bikin yang namanya rule engine. Rule engine itu aturan-aturan. Sebenarnya ini langkah paling simple. Jadi jika aturannya begini, jika memenuhi syarat-syarat begini, kita bisa block. Kita bisa ngobrol dengan ISP, kita bisa block itu semua. Nah yang kedua, rule engine itu sebenarnya paling gampang di bypass.
Ya paling gampang dilewatin. Nah yang kedua itu sekarang zamannya big data, jadi kita bisa kumpulin data, kita kumpulin pattern. Nah kita lakukan pattern recognition, nah itu kita bisa block juga, itu lebih otomatis caranya. Nah tapi yang namanya manusia tetap akan kucing-kucingan dengan sistem. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat sebenarnya. Nah ini kita sudah lakukan, sebenarnya banyak sekali kanal-kanal laporan Pak. Dan di dunia teknologi itu ada yang namanya Project Honeypot misalnya. Project Honeypot itu semua orang berkumpul menyumbangkan informasi-informasi sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa proaktif, tapi pemerintah itu mendapatkan informasi dari semua masyarakat, mereka akan laporkan, makanya namanya honeypot ya, kayak pot yang isinya itu madu gitu kan. Nah informasi itu kita bisa pakai untuk memperkaya engine kita itu tadi. Nah jadi sebenarnya simple gitu, yang penting ada kemauan dan ada komitmen dari Pak Anies dan Pak Muhaimin yang sudah sangat jelas dan gamblang dijelaskan. Engineeringnya mudah dikerjakan? Iya, bisa Siap. Pak. Oke, thank you Mbak Leon. Sebetulnya kita selalu yakin, if there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, maka akan ada jalannya. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Bagaimana kemudian Irma Chaniago, teman-teman ya, politisi Nasdem ini seolah-olah anti sekali dengan Anies Baswedan ya. Padahal partainya kemarin teman-teman mendukung Anies ya di Pilpres kemarin. Nah, Irma Chaniago ini ya seolah-olah ya sampai saat ini pun masih mengkritik Anies ya. Namun itu tidak masalah teman-teman. Apakah Irma Chaniago lupa kalau Anies tadi adalah salah satu orang yang berkontribusi dengan membangunnya Nasdem ya pada saat ormas Nasdem pada saat itu teman-teman ya. Dan ini menarik. Kenapa? Karena Anies sebagai tokoh nasional tentu pasti ada yang tidak senang dengan beliau. Dan kalau kita melihat bagaimana ketokohan Anies teman-teman yang masih menjadi sentral, menjadi pusat perhatian banyak orang, menjadi bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak senang dengan Anies ya. Namun Anies tetap berjalan ya, bersama dengan para pendukungnya, para simpatisannya. Tentu saja ya ini tidak mudah ya. Bagaimana legacy Anies di Jakarta ya, apa yang ia sudah kerjakan itu menjadi sejarah ya. Anies katakan kalau memilih seseorang lihat rekam jejaknya. Apa yang sudah Anies kerjakan di Jakarta tentu membanggakan. Bagaimana ia membangun monumen-monumen yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan di Jakarta, teman-teman, sungguh luar biasa. Kemudian banyak orang ya ingin Anies menjadi bakal calon presiden 2029 atau capres ya. Ini bukan tanpa alasan, sebab di Pilpres kemarin kekalahan Anies ini 25% ya. Dan itu angka yang cukup besar ya sebagai modal Anies maju di Pilpres 2029. Bayangkan Anies yang tidak punya partai ya bisa mengalahkan calon dari PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo teman-teman. Dan ini kan luar biasa. Anies tidak punya partai namun dia mempunyai para pendukung yang sangat banyak ya. Ini tandanya bahwa Anies bisa kembali maju dan menang teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.